Ya. Kita nuntut orang begini, nah kita begitu. Sebetulnya hidup ini menjadi amat sangat indah kalau kita punya perspektif. Kadang-kadang saya juga menduga orang, tapi habis itu saya pikir-pikir ya, saya ribut sama dia. Amin. Baik saudara, hari ini kita akan membuka kitab kita dari Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17. Kita akan baca sampai 2 ayat saja ya, sampai 19. Sudah ketemu? Kita mulai ayat 17, saudara 18, lalu 19 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya sama turunnya langit dan bumi ini, satu iota atau satu salitik pun tidak akan diadakan dengan Taurat sebelum semuanya terjadi. Sama-sama. Karena itu siapa yang mengerjakan salah-salah perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan dunia yang pada orang lain, ia akan memiliki tempatan yang paling indah. Tertumpah sebagai simbol apa? Darah adalah simbol penebusan dosa. Darah adalah simbol korban yang diberikan. Sehingga perjanjian itu diwarnai dengan korban, yaitu darah dari orang yang disunat. Umur berapa yang disunat itu? 8 hari. Nah, muncul pertanyaan, lu anak kecil tahu apa sih? Ya kan? Ini bukan soal tahu apa. Siapalah yang bisa tahu soal Allah? Jangan bilang anak kecil, profesor doktor pun nggak akan tahu. Karena Allah jauh lebih besar dari apapun. Yang kedua, ini bukan inisiatif manusia ingin menjadikan Allah Allahnya, tapi ada inisiatif Allah menjadikan umat itu umatnya. Nah, maka disunatlah. Lalu kalau kemudian manusia yang sudah disunat ini di dalam hidupnya jatuh lagi dalam dosa, misalnya makin besar kan, lalu dia berdosa, maka dia harus apa? Ditebus dengan korban darah domba, darah burung dara, tergantung dengan situasi ekonominya. Itu diukur nanti dengan asas kemampuan orang itu, sehingga dia harus memberikan korban. Jadi perhatikan dua aspek yang menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama. Pertama, kita akan diminta korban, yaitu dari diri kita, dan bagaimana seharusnya kita hidup benar dan tidak berdosa. Korbannya adalah darah. Disunat, darahnya sendiri tertumpah ke bumi sebagai tanda menerima, menggenapi janji Allah akan keselamatan bagi umat pilihan. Yang kedua, kalau dia berbuat dosa, dia harus ditebus dari dosa yang dibuatnya dengan darah domba atau darah binatang apapun sesuai peraturan yang ditetapkan oleh kitab Taurat itu sendiri. Nah, barulah aspek yang ketiga, kita melihat bagaimana mereka juga harus mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan sebagai hal yang menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Ada bermacam-macam korban persembahan yang harus mereka berikan. Itulah hidup orang di dalam PL sebagai wujud hidup yang mengabdi pada Tuhan. Nah sekarang PB, Yesus datang. Yesus datang ke dalam dunia ini ya. Kemudian Yesus itu memberikan satu hal yang menjadi prinsipil, yang menjadi menarik. Bagaimana umat itu diselamatkan, sehingga kemudian sunat tidak lagi menjadi sunat, tetapi baptis oleh air. Apa simbol air? Air adalah simbol daripada Roh Kudus. Darah adalah simbol penebusan. Nah, mengapa Roh Kudus? Mengapa air? Karena memang kemudian gereja digenapi dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti di PL tidak, tapi simbol di PL adalah simbol orang berdosa yang menunggu penebusan. Simbol di PB adalah Kristus menggenapi penebusan. Sehingga tidak ada lagi darah yang tumpah, baik darah disunat maupun darah korban domba tadi. Karena darah siapa yang menggantikan? Darah Kristus. Itulah namanya menggenapi. Sehingga dulu di PL simbol, sekarang digenapi. Darah domba itu berulang-ulang kali harus tumpah, ya. Darah domba itu berulang-ulang kali bikin dosa lagi, ditumpahkan lagi, ditumpahkan. Tapi darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan digenapi. Sehingga tidak ada lagi anak domba yang dikorbankan, karena Kristuslah anak domba Allah.
tidak ada lagi anak domba yang dikorbankan, karena Kristus adalah anak domba Allah. Nah, di dalam bagian seperti inilah kita sebetulnya diajak belajar, diajak mengerti, diajak memahami kebenaran yang hakiki daripada firman hidup itu. Nah, itulah prinsipnya. Itulah yang seharusnya hidup di dalam hidup kita. Begitulah seharusnya kita menghidupi kehidupan keiman kita. Kristus telah menggenapinya. Ya. Sehingga kemudian Kristus berkata, bagaimana hidup orang itu sehari-hari? Maka Yesus bilang, sangkallah dirimu, pikullah salibmu, ikutlah aku. Itulah ibadah. Bagaimana kita makin hari terus menerus diperbarui oleh firman, sehingga kita bukan lagi kita. Penyangkalan diri terjadi. Lalu bagaimana kita rela memikul salib, ya yang dipikul Kristus. Itulah iman. Sehingga begitulah seharusnya kita hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Nah, ini penting. Oleh karena itu, penggenapan itu menjadi penggenapan yang digambarkan di dalam diri kita. Nah, satu kasus lagi, ayat 21-22 dikatakan begini, kamu telah dengar yang difirmankan nenek moyang, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Itu kan ada ayatnya. Tapi yang berkata, aku berkata, orang yang marah pada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dibawa ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ini jangan salah ngerti, nggak boleh marah. Yesus saja marah. Yang disebut marah itu adalah marah-marah dalam kebencian. Itu sudah menjadi dosa. Bukan marahnya yang dosa, tapi marah-marah dalam kebencian. Maka orang itu disebut harus punya penguasaan diri. Marah-marah tanpa alasan, menjahilkan orang, mengkafirkan orang, artinya mengkutuki orang lain. Itu dosa. Kalau dibilang jangan membunuh dulu, sekarang jangan membenci. Jadi marah-marah dan merasa benci. Ya, maka Tuhan Yesus kan Yohanes bilang begini, bagaimana engkau bisa mengatakan engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Lawang saudaramu yang kelihatan aja gak kau kasihi, omong kosong itu. Nah, makanya kita bilang, untuk apa kamu ke gereja tiap hari? Orang di sekitarmu kamu gak peduli. Apa itu? Kamu hanya membangun kejayaanmu sendiri, hidupmu sendiri, senangmu sendiri gitu. Gak ada nilai. Nah, karena itulah orang Kristen sebetulnya dituntut bagaimana hidup yang semestinya, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Bagaimana pelayanan itu kita gambarkan, yang menyenangkan dari pelayanan adalah karena kita bisa mengabdikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, ini yang penting. Nah, oleh karena itulah kita mesti bergumul, kita mesti melakoni. Ya. Ketika kita membangun sekolah di Kalimantan, kepuasannya apa? Melihat anak-anak di desa itu bisa jadi sarjana, rasanya senang. Tapi kemudian kita bisa sedih dan nangis ketika mereka jadi sarjana. Ternyata mereka sendiri tidak misalnya terlalu respek sama Tuhan, mati kita. Mereka tidak berkobar-kobar dalam pelayanan, sedih kita. Karena apa? Memang tidak mudah untuk menjadi pengikut Tuhan kita. Ya. Minggu malam besok saya akan ke Papua. Jumat baru kembali ke Jakarta. Tapi kemudian nanti kalau saya ke Papua, saya akan rekrut anak-anak itu. Akankah anak-anak ini kemudian jadi anak-anak yang brilian, bagus, luar biasa pengantin? Nggak tahu juga kan? Bisa iya, bisa enggak. Tapi apakah kemudian kalau bisa iya, bisa enggak, udahlah daripada resiko enggak, nanti mendingan saya nggak pelayanan? Oh ya enggak dong. Karena Yesus mati pun nggak semua orang mau percaya sama dia kan? Toh memang ada orang pilihan. Nah, itulah menyemangati kita. Ya, sehingga ini yang kita lakoni. Apa buktinya bahwa saya mengasihi Allah? Harus tampak dalam hidup. Nah, orang-orang Yahudi sangat ketat dalam peraturan peribadatannya kan? Cuci tangan lah, apalah segala macam. Tetapi kemudian yang Tuhan ajarkan kepada mereka, sebetulnya sunat yang benar adalah menyunat hati. Begitulah baptis yang benar adalah membaptis hidupmu, artinya dirimu. Sehingga engkau hidup ketika dibaptis, artinya engkau sudah dibaptis dalam Roh Kudus Bapa dan Roh Kudus itu. Maka hidupmu harusnya sesuai dengan Roh Kudus itu. Makanya anak-anak yang sudah dibaptis harus diperintahkan Alkitab apa? Ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang kali, akulah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Nah, itu harus genap dalam hidup gereja masa kini. Makanya tidak perlu lagi sunat darah tumpah, tidak perlu lagi korban domba dan seterusnya. Tapi perlu bagaimana kita mensyukuri korban, yaitu Kristus Yesus itu. Itulah dia menggenapi. Sehingga semuanya sudah genap, maka kita harus mensyukuri Kristus Yesus Tuhan kita dengan cara bagaimana? Hidup sesuai kehendaknya, hidup sesuai firman-Nya.
Kita nggak bisa hidup semau kita. Nah, ini yang harusnya kita belajar, ini yang harusnya kita lihat. Nah, bagaimana hidup kita? Apakah sesuai dengan kehendak? Nah, ini yang harus kita tanya, ini yang harus kita buka terhadap diri kita. Sehingga hidup kita harus jadi hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang penting untuk kita lakukan sama-sama dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Bagaimana kita mensyukuri anugerah Tuhan dalam hidup kita? Nah, ini jadi perlu. Ya, sehingga dengan demikianlah sebetulnya kita hidup. Ya, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, disinilah kita mesti berani mengaudit diri kita di dalam memahami penggenapan janji Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan dia Immanuel, imanen yang dekat. Immanuel, Allah bersama dengan kita, Allah dekat dengan kita. Sementara kalau di PL itu terasa Allah itu transenden, jauh di sana. Kita mau menghadap nggak bisa sembarang, mau minta ampun dosa nggak bisa langsung, harus pakai lewat imam. Tapi sekarang sudah langsung. Kenapa? Karena sudah digenapi pada Kristus, sehingga tidak ada lagi pembatas. Nah, sejauh mana kita hidup mensyukuri anugerah Allah itu? Sejauh mana kita hidup melakukan kehendak Allah itu? Nah, ini menjadi pergumulan kita. Ya, sehingga apa yang sudah dilakukannya dan bagaimana kita memenuhkan segala apa yang menjadi kehendaknya itu penting. Sehingga ritual-ritual tadi tidak boleh terjebak hanya ritual. Buat apa yang kau memberikan korban bakaran, datang ke rumah Tuhan, kau berikan persembahanmu, tapi kau membenci saudaramu sendiri? Tidak layak, pulang kamu. Karena sekarang bukan lagi soal simbol-simbol ibadahnya jadi penting, tapi sikap hati. Sampai sekarang orang Kristen saya pikir ya masih mau menipu diri sendiri. Kalau kita nyanyi, wah puji Tuhan, kita senang, wah Tuhan ada di sini. Apa ya kalau kita nyanyi senang lalu Tuhan ada di sini? Kelakuan kita nggak mirip kok. Apa kemudian kalau pendeta khotbah maka dia pelayan Tuhan? Dia cuma untuk diri sendiri kok. Kita mestinya nggak bisa lagi dalam bayang-bayang seperti itu lagi, kecuali perilaku kita memang perilaku yang tidak mengenal Tuhan. Maka sebagai orang yang mengenal Tuhan, sudah semestinya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Sudah semestinya kita berkenan kepada Tuhan itu. Caranya apa? Hiduplah yang benar, seperti Kristus itu. Ya. Jadi jangan berpikir ya kalau kita ke gereja kita sudah melayani Tuhan. Jangan berpikir bahkan kalau kita ada khotbah kita melayani Tuhan. Enggak. Jangan pikir kalau kita nyanyi senang lalu itu Tuhan senang. Nanti lu orang yang naik klub pun nyanyi senang. Dengar band konser jadi orang bisa desak-desakan. Semua senang. Apa itu kemudian dipenuhi Roh Kudus? Nanti lu. Ya. Nah jadi jangan dimanipulasi. Namanya musik selalu punya efek kan, bikin orang senang, bikin orang happy. Karena itu celakalah kita kalau kita hanya senang atau tidak senang kalau emosi kita terpuaskan. Wah, senang di kebaktian hari Tuhan ini luar biasa. Tapi emosi kita yang terpuaskan, bukan jiwa. Kalau jiwa kita yang terpuaskan, perilaku hidupnya berubah. Nah itu ukuran. Tapi kalau emosi yang terpuaskan, ya senang di dalam gedung gereja, ribut di luar gedung gereja. Karena kan cuma tergantung situasinya saja. Nah ini akan menjadi rawan. Ya. Oleh karena itu perlulah pemikiran-pemikiran serius pada kita. Bagaimana kita menjalani apa yang menjadi kehendak Allah sehingga hidup kita menjadi berkenan kepada Dia. Ya. Ini yang mesti kita lakukan. Nah ini yang mesti kita jalani. Ya. Bagaimana menggumuli, bagaimana menyelesaikan seluruh pergumulan persoalan yang ada. Nah disinilah seharusnya kita hidup seperti apa yang Tuhan mau dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah jadi saya pikir ini akan menjadi satu hal yang menarik, satu hal yang menyenangkan. Kalau saja hidup kita adalah hidup sebagai orang beriman yang sungguh tadi. Hidup yang melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya. Nah ini mari kita pikirkan dan mari kita lakukan. Sehingga tergenapilah segala sesuatu yang ada di PL yang hanya bayang-bayang sekarang menjadi terang dan terang dalam Kristus. Bukankah mestinya kita menjadi orang yang paling bersyukur berbanding orang perjanjian lama? Makanya di PL mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu di pipi tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Loh, dia ambil mata saya, kenapa saya nggak boleh ambil mata dia? Karena Tuhan sudah mengganti mata. Tuhan sudah menanggungnya itu. Loh kalau gitu dia nggak boleh dihukum, Pak. Nanti dulu.
legalitas hukum masih diatur oleh Alkitab. Siapa yang mencuri masuk penjara. Tapi ketika orang itu mengakui salahnya dan mau berubah, kamu mesti bisa terima dan tidak bisa menendam terus. Tapi kalau orang itu sendiri tidak mau mengakui salahnya, ya artinya dia memang berdosa. Jangan beri mutiara pada babi, karena sama aja dia dengan babi. Hanya babi yang tidak tahu mensyukuri mutiara itu. Babi akan menginjak-injak. Jadi beri mutiara kepada orang yang pas. Dia minta ampun, dia sadar salahnya, kasih ampunnya. Heran, orang udah salah double lagi. Jangan kasih ampunnya. Biarlah hukum yang ngurus kamu. Jadi seninya hidup Kristen itu luar biasa sekali begitu. Nggak abal-abal terus tidak asal. Sekarang kamu nggak boleh lah, kita harus mengasihi. Kamu mau mengasihi dia aja kamu dikasih sama kamu kok. Masa kamu kasih mutiara pada babi? Udah kasihan, biarin aja. Loh, berarti kamu membiarkan dosa. Tuhan juga marah loh. Ya, nah seni hidup Kristen itu harus pas. Ya, kalau dulu di PL memang langsung mata dan di mata. Tapi bahkan di PL pun ada semacam satu kesempatan orang bisa lolos dari hukuman. Misalnya dia membunuh, tapi tidak sengaja. Maka orang ini boleh lari ke kota perlindungan. Kalau dalam pelariannya dia dibunuh orang, itu hukuman alam. Kalau dalam pelariannya dia bisa sampai ke kota perlindungan tanpa terbunuh, berarti dia dijaga alam. Maka dia bebas dari kesalahan. Kalau sekarang itu sudah jadi jelas. Bukan kita lagi lari, tapi Tuhan menebus kita. Nah, makanya pengakuan dosa kita terhadap Kristus menjadi penyelesaian tuntas pada semua kesalahan kita. Tapi tanggung jawab sosial nggak boleh apa ya. Kalau kemudian saya berbuat sesuatu yang salah, katakanlah saya pinjam uang ke bank lalu nggak bisa balikin karena saya pakainya nggak beraturan, oke? Saya nggak bisa bilang bank itu supaya penuh belas kasihan karena bank itu banknya orang Kristen misalnya. Lalu gak usah nagih utang. No. Kamu minta maaf, kamu udah salah memakai uang itu. Tetapi kamu tidak boleh lepas tangan untuk tidak mengembalikan. Kamu harus bertanggung jawab mengembalikannya. Kalau kamu Kristen. Kalau kamu kembalikan, berarti kamu gak bertanggung jawab. Kamu bukan Kristen. Simpel. Tapi saya gagal, Pak. Terus siapa suruh lo berani pinjam? Kalau berani pinjam udah ngitung, tuh bisa apa nggak bisa. Kalau nggak bisa jangan pinjam. Siapa suruh kamu emosi-emosian pinjam-pinjam gitu? Maka kalau bikin apa mikir tuh, Tuhan kan kasih kita otak untuk mikir, bukan dipakai abal-abal begitu kan. Nah ini yang mesti penting untuk kita pikirkan. Nah karena itulah dalam hidup keimanan kita, di hidup kita sebagai orang percaya, menjadi amat sangat penting bagaimana kita hidup berperan sesuai kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita itu betul-betul hidup yang berkenan. Karena dia sudah menggenapinya, mestinya hidup kita itu lebih baik dari orang kafir. Karena dia sudah menggenapi seluruh yang bayang-bayang, mestinya hidup kita sudah lebih terang, benderang. Kalau sampai kita nggak lebih baik dari orang PL, mencelaka gitu. Katanya anak umat perjanjian baru, tapi kelakuannya lebih busuk dari orang PL, makanya kita. Ya, karena itu harus jadi pergumulan kita. Ya, kita harus lebih sungguh-sungguh sehingga hidup kita lebih bermutu karena Kristus sudah menggenapi segala sesuatunya di atas kayu salib itu. Ya. Nah karena itulah segala apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, ya, sehingga kita sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Jadi perhatikan, dalam kesalahan moralitas kita mesti mengakui kesalahan kita, tapi tanggung jawab sosial tidak boleh diabaikan. Apa konsekuensi dari tindakan kita? Ya mesti tanggung. Ya. Tadi ada anak kita lapor satu ditabrak katanya motornya. Pas saya lagi parkir tabraknya, Bapak begitu nanti kan kalau saya apa-apa tadi gimana? Ya kan stop dulu. Yang jelas kan kamu nggak apa-apa. Bapak ini mau ganti ya. Ya sudah Bapak kalau yang ganti bagus ya udah. Mau apa yang ribut? Tinggal nomor telepon Bapak apa ini ya udah oke. Nanti kalian kontak komunikasi. Selesai. Ngapain lagi diributin? Rumah mati kok. Dan orang ini ngaku salah kok. Ya sudah. Kecuali dia nggak ngaku salah. Dia masih ngaku udah salah ya. Kita serahin aja ke polisi kan begitu. Kalau Bapak merasa udah salah, nggak mau ngaku juga, malah nyalain kita, ya kita ke polisi aja. Biar aja polisi yang nentuin mana yang salah, mana yang enggak. Tapi kalau dia sudah ngaku, ya udah dong. Ngapain lagi dipanjang? Kan simpel sebetulnya hidup ini.
benar. Kita nuntut orang begini, nah kita begitu. Sebetulnya hidup ini menjadi amat sangat indah kalau kita punya perspektif. Kadang-kadang saya juga menduga orang, tapi habis itu saya pikir-pikir ya, saya ribut sama dia gini. Tapi saya pikir-pikir lagi ya, pantaslah dia berpikir gini. Saya selalu bilang paling gampang pembantu. Pembantu pasti kerjanya rada berantakan ya, ngeselin gitu. Tapi saya akan bilang kalau kerjanya rapi terus namanya bukan pembantu, sekretaris dia. Emang lo mau bayar berapa? Namanya pembantu ada plus minus lah. Iya kan? Karena bodoh lah makanya dia jadi pembantu. Ya kalau pintar ya nggak jadi pembantu, istri tua dia. Nah jadi memahami itu berapa sih yang kita kasih? Kalau kita bayar orang murah lalu harap dia bagus banget, rasanya nggak fair juga ya. Nah ada alat ukur kita pakai. Itu akan membuat kita hidup jadi mendekati apa yang Tuhan mau itu. Tapi kalau kita menuntut orang lebih, padahal kalau kita dituntut lebih pun kita nggak rela, sebetulnya kan kita nggak fair. Ya. Maka selalu Tuhan Yesus juga bilang, perbuatlah apa yang kau mau orang lain perbuat padamu. Kalau kau mau orang itu baik, baiklah sama dia. Ya. Kalau kau mau dipercaya orang itu, belajarlah mempercayai dia. Kalau kau mau dihargai pembantumu, ya hargailah pembantu. Pasti kamu akan dihargai. Dia kan bilang bahwa nyonya saya ini baik, begini, begitu. Dia kan cerita. Tapi kalau kita kemudian tidak bisa mengendalikan diri dalam mengatur apa, lalu dia cerita negatif tentang kita, jangan ribut. Di Tanah Tinggi kemarin ada pembunuhan. Nggak jauh dari rumah kami. Lalu saya cuma dengar asa usuk. Wah iya Pak, dikorok katanya. Ya. Jadi itu catering, sekarang pegang anaknya, umur 32 digorok. Digorok oleh siapa? Pembantunya. Yang bencong-bencong itu Pak, saya juga nggak tahu sebetulnya yang mana tuh pembantu begitu ya. Saya juga nggak tahu persis rumahnya yang mana, orang yang mana. Cuma karena dekat rumah saya tanya mereka. Lu kasusnya apa? Dengar-dengar sih Pak gajinya mungkin diundur lah, dikurangi lah, dimarahi lah. Marah dia. Digorok nyonya. Saudara analisa semua kasus di Jakarta ini. Semua orang bilang sih itu baik loh Pak. Kok pembantunya gitu? Orang bisa baik sama saya karena saya pendeta. Tapi belum tentu dia baik di rumahnya. Betul ya? Kita bisa baik sama orang lain karena dia teman kita, selevel. Belum tentu ke bawah. Hati-hati. Maka yang bawah ini mungkin dia nggak bisa ngelawan kan, tertekan sampai muncul itu, datanglah gilanya, sudah kerasukan setan, dia ditusuk lah. Itu sebetulnya. Tetapi ketika kita sayang mengasihi orang, penjahat sekalipun kalau kita betul-betul direspek sama dia nggak akan jahatin kita. Maka saya pikir-pikir apa yang diajarkan Alkitab itu menarik loh. Ya. Itu sebab kebenaran Kristus membuat si penyamun itu pun percaya padanya. Pembelaan Kristus itu luar biasa, semua mulut ngakui. Sekalipun untuk percaya itu tentu bukan sekedar pilihan kita kan, itu kan kasih karunia kan. Tapi logika yang muncul sederhana setengah mati. Masa ya, makanya logikanya kan kalau Yesus mau mati untuk kita, mestinya kita rela mati untuk Yesus nggak? Mestinya. Tapi jangan bilang mati, baca aja kita takut ya untuk Yesus ya. Sebetulnya kita nggak punya skala prioritas lagi. Kita nggak berani bangkrut untuk Yesus misalnya, kita nggak berani kemudian memberi untuk Kristus, seringkali kita nggak bisa. Sehingga makanya seringkali kita melakukan apa yang kemudian kita rasa itu sisa. Pemberian kita sebenarnya sisa, waktu kita itu sisa, kebetulan ada waktunya. Tapi kalau waktu itu begitu bernilai buat yang lain, pasti yang pelayanan kita batalkan. Sebetulnya kita penjahat juga sih. Nah, kalau mau jujur kan kita begitu Tom. Nah, yuk kita belajar jadi benar sih. Makanya kalau kita lihat berapa banyak sebetulnya gereja yang tidak dengan benar-benar menjalankan apa yang mestinya. Iris. Tapi semua gereja yakin banget masuk surga. Nah itulah PD-nya kita. Itulah sombongnya kita kalau ibadah. Wah hebat kita begini, wah puji Tuhan, wah Roh Kudus hadir semua melompat. Melompat mah nggak pakai Roh Kudus ya. Orang main bola juga lompat tiap hari kok. Nyanyi di konser-konser itu orang lompat-lompat dulu semangatnya gila tuh.
3 jam bisa berdiri kagak capek, itu kadang-kadang kita gila nih orang 3 jam. Iya Pak, di lapangan terbuka, wah joget-joget terus 3 jam. Iya, saking semangatnya karena itu bintang kesukaan. Ya kan konser itu mana ada capeknya itu orang. Kayaknya udah selesai 3 jam juga masih teriak tambah. Gilanya lagi, hanya karena menonton artis kesukaannya, uang pas-pasan pun dia beli itu tiket. Gilanya orang. Lu kalau ini urusannya kan gak ada duit, saudara kagak ada duit, begitu beli tiket ada duit, buset kan. Kita bilang kelewatan kan gitu. Tapi itulah manusia. Selalu punya energi, selalu punya sesuatu kalau kepentingan dia. Kristus enggak. Kenapa? Balik tadi kan. Karena pengenalan kita akan Kristus yang menggenapi janji sehingga kita punya kegenapan itu. Ternyata kita kurang menyadari. Ya. Kalau kita di PR, tangan kita ini mencuri, dipuntungkan kan begitu ya. Bersyukurlah kalau Tuhan yang mengampuni. Tapi kenapa sih rasa syukurnya nggak mau? Itu loh. Maka kualitas orang pede mestinya lebih hebat, lebih jago dari orang kita harus lebih luar biasa. Maka kalau kita lihat Ayub mungkin kita malu ya. Ayub Tuhan memberi, Tuhan ngambil. Kita miskin dikit, ributnya setengah mati. Padahal kita miskin gara-gara kita juga kan. Kalau Ayub kan eksiden, iya kan? Tahu-tahu kebakar, tahu-tahu habis semua. Bukan sengaja. Bukan dia lalai atau dia salah hitung misalnya. Enggak. Ayub luar biasa. Tapi dia lakukan. Memahami kehendak Allah itu penting. Mengerti kenapa semua itu terjadi. Perlu hati-hati. Ya. Jadi saya pikir di sinilah kita pentingnya untuk menyikapi dengan sungguh, melihat dengan jujur segala apa yang ada dan bagaimana kita harus menjalaninya. Nah, dengan demikianlah sebetulnya kita menjadi tepat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengerti betul Allah sebetulnya mau apa dari hidup kita. Ya. Kalau enggak, kita bisa jadi tidak menyadari kegenapan besar yang Kristus berikan. Seakan-akan kan kita memang udah begini sih, memang Yesus mati di kayu salib sih gitu kan. Kita lupa kenapa, untuk apa. Ya. Maka dia mati di kayu salib itu kan untuk kita, menebus dosa kita. Sudah semestinya kita itu sesuai kehendak dia. Dia menggenapi janjinya. Apakah kita juga menggenapi tuntutannya? Artinya dia minta apa, kita lakukan enggak? Nah, ini menjadi penting. Kalau dia menggenapi janjinya, sehingga bukan darah domba tapi darah Kristus, bukan anak domba tapi Yesus itu sendiri. Bagaimana kita dengan tuntutan Kristus? Kita genapi? Seharusnya kan? Ya, nah disinilah sebetulnya pentingnya bagaimana penggenapan Kristus tidak boleh hanya dipahami sebagai sebuah pengetahuan, tapi bagaimana itu kita wujudkan dalam tindakan, yaitu kita menggenapi perintah-perintah yang Yesus Kristus itu berikan pada kita. Misalnya pergilah seluruh dunia beritakan Injilku dan seterusnya. Kita harus lakukan. Oke, saya stop sampai di sini supaya ada waktu kita untuk berdiskusi. Silakan, siapa yang kemudian merasa Pak kok gini kok gitu namanya? Silakan. Tapi jangan tanya saya banjir berapa lama lagi ya. Bapak dapat penglihatan enggak? Saya nggak tahu. Oke, siapa yang mau nanya? Loh, kok semua satu dulu? Pak, kalau hanya di luar konteks ini boleh? Apa itu? Selalu kan biasa langganan gitu. Sudah kalau ada sepasang muda-mudi Pak, mereka sudah melakukan hubungan seks dan istrinya hamil, perempuannya ini hamil. Udah gitu boleh nggak Pak di gereja itu diberkati Pak? Boleh, tapi bukan di gereja. Secara etika sebetulnya dia harus diberkati, tidak boleh di gedung gereja. Dia harus diberkati di rumah. Tapi pemberkatannya itu boleh gitu. Pemberkatannya itu, makanya namanya gembala khusus. Di rumah dia, ya rumah laki mau rumah perempuan terserah. Jangan di rumah saya. Misalnya ya, kenapa itu menjadi satu usia? Dia siap diketahui orang. Bahwa dia ambil duluan. Ya. Nah jadi itu sebetulnya penghukuman. Ya. Tapi kalau kita kalau nggak diberkati gimana? Tuhan aja ada pengampunan, masa kita enggak? Tapi selalu ada hukum sosial kan. Konsekuensinya kamu tidak bisa diberkati seperti yang biasa. Tapi kemudian dilakukanlah di rumah.
Sehingga itu menjadi hukuman sosial pada dirinya bahwa dia berbuat salah dalam pernikahan. Jadi kayaknya hanya masalah tempat doang, tempat gereja atau rumah gitu. Bukan masalah tempat, orang kan tahu dia MBA dari accident. Kalau di gedung gereja kan gak ada yang tahu. Nangkap aja. Itu hukum sosial yang bisa kita berikan. Tapi pada diberkati apa enggak, ya itu terserah Tuhan, bukan hukum kita lagi kan. Jadi hukum sosialnya yang jalan. Karena kan kita gak berhak bilang orang ini masuk neraka apa lalu kita gak mau berkatin. Enggak juga. Apa kita mau biarkan dia lalu jadi pendosa? Padahal dia sadar dia salah misalnya. Ya enggak dong. Apa kemudian kita suruh dia gugurkan anaknya? Nah itu kan lebih jahat lagi kan. Udah eksiden dalam kehamilannya, bunuh lagi anaknya, aborsi lagi. Waduh, beruntun lagi tuh sama anaknya. Tetapi kita juga nggak bisa ngobrol begitu aja kan, nggak apa-apa, cinta kasih jadi boleh, ya, nggak boleh juga dong. Ada hukum, namanya hukum sosial yang mesti dijalankan. Berkati dia tapi di rumahnya. Maka tahulah jemaat, dia married by accident. Itu sudah hukuman berat sebetulnya. Mama bapaknya ya udah nggak bisa lagi ya apa boleh pun. Nah, itu sudah accident. Ya, cuma memang di masa kini itu memang menjadi agak bias dalam konten gitu. Karena banyak orang sekarang normal pun bikin di rumah pemberkatan, ada juga sama. Lagi tren-tren tertentu kan. Ya. Kalau bunga sudah hampir lah. Kita sendiri tidak pernah bisa lagi berkatin orang di gedung kita karena kita kagak punya gedung. Ya. Sehingga dalam bagian-bagian seperti ini gereja yang sebetulnya at least kalau sudah jalan dan berdiri, yang mesti di tempat ibadahnya itulah diberkati. Nah cuma orang kan segi praktikal, lalu dekornya jadi manis, tempatnya jadi bagus kan, jadi di luar, lalu sorenya langsung acara nikah kan. Nah tetapi memang kalau di rumah itu memang dia memang menjadi sangat, loh kenapa di rumah orang kan tanya. Apalagi kemudian habis itu kan pestanya di mana? Ya itu yang kita bilang tadi, hukum sosial. Karena kita nggak bisa lebih lagi bikin dari itu, mau apa lagi? Kan kita nggak juga bisa ngumumin kan. Dia ini ketangkap, lalu berzina, sekarang hamil 3 bulan, buset masa diwartain sih? Ya kagak begitu juga kan. Tetapi bahwa itu sudah dilakukan di dalam rumah pemberkatannya, maka tahulah orang. Nah tinggal orang Kristen lain ya. Kalau dia kemudian diomongin, lalu bapak, gara-gara bapak ini saya jadi diomongin itu. Bukan gara-gara kita jadi diomongin. Karena kamu bikin eksiden, ya kamu diomongin orang. Nah itu resiko. Oh saya nggak mau kalau saya nggak di rumah, saya diberkati di gereja lain. Silakan. Celakanya selalu ada gereja yang terbuka memberkati di gereja. Nah itu akhirnya balik lagi peraturan gereja. Gitu. Itu dibentuk dalam rumah. Ya, good. Ada lagi? Jadi saya mau tanya yang ayat 22 tadi Pak, kurang mengerti yang bilang marah. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah yang menurut yang Bapak bilang tadi penuh kebencian, marah mengutuki gitu ya Pak? Marah berdasarkan kebencian. Marah yang suci, ada orang salah yang kamu marahin aku. Itu tegur kan Pak? Bukan. Marah sama tegur bedanya apa? Kau ini bikin masalah. Tegur marahnya agak ditahan Pak gitu. Kalau marah ditumpah, ya enggak juga. Yesus menjungkir balikan meja di bait Allah, namanya apa? Tegur. Ya sudah. Nah, makanya marah itu di dalam kesucian tidak ada yang jadi salah karena tujuannya marah-marah dalam kebencian. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang Tuhan bilang nggak boleh. Bisa mengerti ya? Kita kan bisa marah karena kebencian kan. Lalu marahnya itu terus kalau orang ini direnyah dihabisin kan gitu. Sehingga sebetulnya bukan kita marah itu harus untuk kebaikan orang yang kita marahin. Jangan marah untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Itu yang dimaksud. Ya. Marahnya mesti gimana? Ya, ikat leher kita pakai tali. Bukan marahnya mesti gimana, ini bukan cara marah. Kita mesti ngikut sikap hati kita sendiri lah. Kita aja kalau marah-marah kan sudah sadar lah. Saya juga marah-marah kalau pun campur emosi kok. Memang saya benar ngomongnya. Marahnya itu benar, alasannya benar. Tapi sebetulnya marah saya mestinya 40, tapi ini keluar 75. Nangkep? 35-nya itu kemarahan saya yang meluap-luap cengkel itu tuh. Bukan lagi proporsional terhadap persoalannya.
Makanya ada penguasaan apa? Penguasaan diri. Ya. Maka ini bukan soal teknik cara marah, enggak. Ini kualitasnya. Karena ada orang Jawa, semarah-marahnya orang Jawa yang lembut ya tetap aja nggak kedengeran. Sedikit-dikitnya marahnya orang Batak ya geger satu kampung. Kan begitu. Nah, jadi ini lebih kepada cara. Maka totally. Kalau orang Arab saya lembut, saya pikir bodoh sekali kalau Arab saya lembut. Ngomong, apa kabar? Mati berdiri aku bilang. Nggak bisa saya pikir. Tetapi tolong lihat totally. Jangan tolong Pak Bima itu pendeta tapi kasar ngomongnya begitu. Emang aku hidup gak bertanggung jawab? Itu loh. Saya bukan tipe orang yang telaten merhatiin semua orang. Tolong jangan bilang Pak Bima gak perlu perhatian. Gila. Saya rela sakit untuk ngurusin pelayanan gitu. Bisa tangkap ya? Itu juga penyiksaan buat saya. Karena ada tipe orang yang sangat telaten. Semua nama dia ingat. Saya ini udah crowded sekarang nama. Terlalu banyak mungkin jadi gerabak gerubuk. Kadang-kadang ketemu orang bingung sendiri. Aduh, mau nyebut namanya jadi bingung. Saya di mulut itu udah gak kurang-kurang. Pak Bima apa kabar? Ngomong-ngomong 15 menit sampai 20 menit. Anak-anak tanya siapa? Nggak tahu. Lupa namanya. Siapa namanya? Lupa. Tapi ngobrolnya 10 menit. Rame. Kayak kenal amat. Memang kenal, tapi di mana ya? Saya juga nggak tahu. Nama apa lagi tuh? Tapi ngobrolnya panjang. Ya, tapi kalau nama istri mah ingat lah ya. Kalau sampai lupa ya udah. Gawat. Ini yang lanjutannya siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Tapi siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sejahil itu lebih parah dari kafir. Bukan, itu sebetulnya tekanan dua kata itu. Kafir, jahil. Jahil itu adalah berguru dengan amat sangat. Oh dia nggak terlalu percaya Tuhan. Ditanya dulu betul nggak mahkamah agama periksa dong. Ini kafir apa bukan? Bagaimana kamu bisa bilang dia kafir? Ternyata enggak kafir, dia mengerti Tuhan. Tapi kalau jadi lebih dalam lagi, personal. Ya. Kalau kafir tentu kan itu berdasarkan keyakinan. Maka mahkamah agama mesti ngetes betul apa enggak tuduhan kita. Tapi kalau jahil sudah jadi personal. Emang apa? Kenapa lo bilang dia jahil? Ya. Tapi hati-hati ya kalau kita bilang jahil amatnya anak, beda loh itu. Kenal kamu, kadang-kadang orang begitu loh. Wah lu kenal akal lu ngomong jahil-jahil loh. Hati-hati dulu loh. Kontennya itu apa? Iya kan? Harus hati-hati kita memahami itu. Ya, jadi ini bukan dalam konten bahasa yang biasa kita pakai. Jahil itu. Jahil amat sih anak iseng namanya kan. Itu beda ya. Jahil dalam arti tapi lebih meniadakan hakikat orang itu, menista dengan dalam. Ya. Coba lagi tadi. Yuk. Saya punya beberapa anggota gereja KBP. Terus dia mau menikah dengan orang dari gereja lain. Pokoknya gereja itu bilang kamu menikah harus dibaptis. Caranya baptis Islam gimana? Dia harus minta dulu izin dari gereja itu. Tapi gereja itu bilang, yang KPP, kami tidak akan pernah mengeluarkan surat pindah. Surat bukan surat dia pindah ke gereja lain untuk dibaptis. Kami tidak akan mengeluarkan surat itu. Jadi gimana? Ya udah benar dong gereja KBP. Apa yang salah? Yang salah gereja yang minta. Kalau kamu minta atestasi, kita nggak bisa berkati kalau bukan anggota, itu beda. Kalau nggak diselap itu jadi masalah. Itu kan sudah jadi doktrin. Masa kamu paksa gereja lain ngikutin kamu punya? Satu, yang kedua, mari kita duduk untuk berdebat soal Alkitab. Tidak ada baptis ulang. Tapi kalau gereja itu mau, saya pun nggak akan keluarin. Kalau ibu ke sana silakan, mau disilam silakan. Kamu tanya saya jawab. Tapi kalau kamu udah ngangkat, oh Pak Pimpin salah, ya terserah. Saya nggak akan keluarin surat juga, jangan bilang KBP. Apalagi ya KBP. Iya. Saya nggak akan keluarin surat. Ya. Jadi kalau orang itu mau urusan dia. Nah banyak sekali kita sebetulnya memang kadang-kadang kalau saya lihat juga ada juga salahnya orang. Habis dia KBP misalnya ribet, di gereja ribet, ini ribet. Loh masa kamu mau kawin yang gampang-gampang sih, sudah nggak ngerti. Emang kawin urusan main-main apa?
Kita aja mau kuliah udah siapin ini itu kan. Persiapan ini itu, orang tua persiapan biaya semua supaya anak ini kuliah bagus. Apalagi nikah, sekali seumur hidup itu. Masa persiapannya abal-abal? Itu kan membingungkan sebetulnya. Dan jadi bukan, kalau saya bilang bukan kasus itu, tapi kok bisa jadi begitu ya? Ini keluarga bagaimana sih? Karena masalah yang anggota gereja kan Pak orang tuanya, jadi anaknya ikut anggota gereja situ. Tapi dia punya pemahaman sendiri gitu. Bukan, maksud saya begini. Kok bisa ada anak sama itu loh, saya kan ngerti itu. Dari pacaran apa kan sudah diskusi ya tuh. Masa ada kemudian jadi orang bubar hanya gara-gara urusan yang antah berantem punya. Kalau saya bilang itu urusan antah berantem. Gereja itu lebih ngotot sebetulnya kepada keyakinan dirinya. Orang di sini mau disebut kamu dari Islam ya sudah, jangan dibaptis lagi. Ada orang nanya saya kita Katolik Pak, perlu baptis lagi? Emang kamu belum dibaptis sudah? Ya sudah. Emang Katolik baptis pakai nama siapa? Sama nama Bapak dan Roh Kudus. Justru itu Pak, kadang-kadang ada juga orang yang sudah dibaptis pergi ke Israel dibaptis lagi di. Itu udah urusan mereka lagi. Mungkin hari di sana lebih bagus ya. Ternyata ada yang melakukan itu. Gini, nggak usah pusing gini loh. Itu sudah urusan. Kalau soal itu yang kalian bilang 8 kali baptis pun orang ada. Ada lagi baptis 7 kali dicemplungin 1, 2, 3 baptis nama katanya. Nggak jelas orang itu kusta apa enggak. Kalau itu sudah nggak usah pusing. Jadi gini, gereja itu ternyata terlalu banyak. Ada lagi baptis api. Tumpahin tangan katanya api turun, katanya saya juga nggak ngerti. Artinya begini, belajarlah Alkitab. Gereja boleh beda, denominasi boleh beda. Tuhan kita satu kan. Kalau dia bilang Tuhan kita beda, ya sudah berarti dia tidak mengenal Tuhan. Ngapain kalian berurusan dengan itu? Yesus itu malah terpecah-pecah sih. Bahwa Yesus menurut kau ini, menurut kau itu. Oke, mari kita kembali ke Alkitab. Ayo kita baca Alkitab yang benar yang mana? Gitu. Ya. Tidak ada satu kali pun kasus di sini. Di Alkitab ada orang 2 kali dibaptis. Itu memang tren di kemudian hari. Ini bisa kita gampang. Bahwa ada yang mau salam percik, silakan. Tidak ada satupun ayat di Alkitab yang menunjuk secara utuh baptis itu adalah salam atau baptis itu adalah percik. Yang ada itu cuma indikasi. Lalu orang bilang, oh baptis itu artinya salam. Nah itu penipuan. Baptis itu artinya minimum ada 5. Menenggelamkan itu selam itu ya. Membasuh, mencuci, memerciki, membersihkan. Itu pakai kata baptis semua. Termasuk ngelap itu. Itu baptis. Kalau bicara bahasa. Nah cuma memang orang kemudian menerjemahkan bahasa itu seturut dengan apa? Yang dia yakini, itu kejahatan, gak fair. Maka saya yang belajar tuntas sadar betul. Saya juga gak bisa paksa orang harus model kayak kita. Tapi di gereja kita ini, yuk baptis percik, baptis anak. Kok mana anak ngerti apa gini? Orang disunat emang ngerti apa? Paulus sendiri ngomong, kamu sudah disunat, tapi dengan sunat Kristus, yaitu dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan. Dia ngomong kok. Kalau kalian mau salahkan Paulus terserah. Saya percaya Paulus benar gitu. Nanggap kan? Clear banget ayatnya, jelas banget kok. Apalagi yang kurang di situ kan gitu. Tapi kalau sebuah keyakinan Pak, kalau dia tetap mau ngotot apa salah, ya nggak apa-apa. Gereja masing-masing. Tapi yang jadi masalah ketika diulang-ulang. Sekarang kan lebih gila, udah dipercik, diselam di gereja. Begitu pindah gereja lagi, tanya siapa yang nyelam pendeta. Wah itu nggak sah. Ganti lagi selam lagi. Karena pendeta itu katanya urapannya kurang. Gereja kan gila. Jadi kalau mau ikutin gereja masa kini, nah itulah semuanya. Maka kita harus tahu menempatkan diri kita dengan pas. Jangan asal. Itu sebab jemaat itu bertanggung jawab pada dirinya. Jangan mengikut sesuatu lalu amin-amin tapi nggak baca Alkitab. Tuhan marah loh sama kita. Bukan cuma pendetanya yang marah itu. Jemaat itu juga. Kenapa kamu iyakan kata pendeta? Habis pendetanya ngomong, loh, kamu harus mengiyakan apa kata Tuhan, bukan kata pendeta. Firman Tuhan bilang apa? Memang enggak sih. Loh, kenapa kamu lakukan? Salah loh kalian. Maka jangan iyakan apa kata saya. Berdebatlah. Tapi kalau saya ngomong sesuai Alkitab, jangan lawan. Bukan jangan lawan saya loh. Jangan lawan kata Alkitab yang saya sampaikan. Kalau saya boleh lawan, apalagi nggak sesuai Alkitab, lawan.
Pak Pendeta sorry ngaco. Alkitab bilang gini kok Bapak suruh gini. Iya kan? Nah itu yang mestinya diperhatikan. Sehingga di dalam bagian seperti itulah kita belajar sehingga muncullah berbagai peraturan-peraturan dalam gereja. Peraturan itu berdasarkan perenungan kan, penafsiran. Jadi bisa benar, bisa salah, bisa bagus banget, bisa kurang bagus. Tapi bisa jadi itu pilihan terbagus dari antara situasi yang tidak bagus-bagus. Namanya pilihan kita, ya, aturan yang kita bikin kan. Sehingga ketentuan itu harus hati-hati. Nah itulah cara memahami. Ya itu sendiri. Itu mengenai kasih karunia ya. Kalau yang dikotbahkan kasih karunia, jadi seolah-olah kita nggak punya salah. Maksudnya gimana? Kita betul terus, karena udah ditebus sama Tuhan Yesus. Loh betul kita sudah ditebus, tapi tandanya apa? Oh dikenal dari apa? Buah. Kalau dunia brengsek itu bukan kasih karunia, kasih akal-akalan namanya. Iya kan? Maka pohon dikenal dari buahnya, kita lihat hidupnya buahnya sesuai nggak? Kalau nggak terserah dia ngomong dia dapat kasih karunia kan? Om buahnya nggak cocok. Tapi yang diberitakan kan sekarang kasih karunia. Ya terserah si pendetanya yang berita itu kan, dia harus tanggung jawab kan? Karena kasih minus hukum itu nggak lihat. Kasih minus hukum itu lihat. Kalau kasih karunia itu bukan barang ecek-ecek. Ya, kepadamu dia menganugerahkan bukan hanya percaya kepadanya. Filipi 1:29, tapi juga menderita untuk dia. Kalau orang mau menerima kasih karunia dan sudah terima, pasti dia buat menderita. Dia nggak mau menderita, pasti udah nggak benar. Gampang-gampang aja. Tapi kalau dia nggak benar, ya urusan dia. Filipi bilang begini kok jelas. Ya. Makanya Tuhan Yesus juga bilang, tidak setiap orang menyebut namaku apa? Tuhan masuk surga. Tapi siapa yang masuk surga? Mereka melakukan kehendak Bapakku. Tapi Pak mereka bilang kasih karunia, tapi kasih karunia itu pada hidupnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya nggak cocok sama kita. Cuma cocok sama gerejanya, itu aja. Bisa ngerti? Tapi kalau gerejanya begitu ya kita kan nggak bisa paksa. Ya urusan mereka kan. Kita lakukan yang benar. Kalau orang terima kasih karunia, nggak mungkin aja hidupnya brengsek. Itu ukuran sederhana. Pasti dia bersyukur atas. Bukan brengsek, seolah-olah kita nggak bisa disalahkan. Loh, ya kalau nggak bisa disalahkan kan brengsek namanya. Hati-hati loh, brengsek itu kan cuma tebal tipis aja. Oh brengsek itu mukul orang Pak. Lo nggak mukul orang, ngomongin orang apa nggak brengsek? Sama kan? Brengsek adalah nggak pantas kan gitu kan? Barang rusak kan begitu. Jadi jangan pikir brengsek itu orang mabok apa, nanti dulu, enggak. Ada orang mabok tapi bukan mabok minuman, mabok ngerumpi. Semua juga diomongin. Ya nggak benar juga diomongin. Itu kan namanya mabok juga kan ya. Seakan-akan dia yang paling benar, orang lain salah. Dia juga mabok. Mabok itu makanya adalah orang yang tidak bisa lagi menguasai dirinya. Bisa karena alkohol, bisa karena gairah berlebihan kan gitu kan, macam-macam. Gitu. Nah. Jadi di dalam bagian seperti itu kita perlu hati-hati. Makanya kita bilang janganlah hidup seperti orang mabok, tapi hidup dengan puji-pujian. Apa urusannya mabok sama puji-pujian? Yang dimaksud adalah orang yang memuaskan hawa nafsu. Ya, jadi ini yang mesti kita lihat. Makanya kalau orang menerima kasih karunia, pasti hidupnya apa? Terkenal dari buahnya. Ya, makanya bilang pohon dikenal dari buahnya di sini. Tapi dia rasanya ngotot Pak, dia merasa yakin masuk surga, ya urusan dia. Soalnya kan kita nggak bisa menggugat ya. Kalau penduduk Jakarta kita bisa gugat. Saya penduduk Jakarta, mana KTP-nya? Kan gampang lihatnya toh. Oh iya, dia orang Jakarta, alamatnya di sini. Betul kan? Tetapi kalau surga, saya orang surga. Mana KTP-nya? KTP apa yang mau ditanya? Cuma satu. Apa tandanya kamu? Orang surga kan gitu kan. Kelakuanmu itu payah kok. Nah kan gitu. Dikenal dari buahnya tadi. Jadi orang nggak bisa bohong. Tapi memang ada ajaran semua tentang kasih karunia kok ada. Ya lo urusan mereka masuk. Gitu. Ada lagi? Yuk. Nah, kalau begitu
kan Pak ya banyak sekali penyesatan terjadi di mana-mana. Baru sadar. Ya, itu kok di seperti di solusi lain itu saya sering dengar khotbah yang nggak betul ya, itu tanggung jawab orang yang memberikan izin acara itu Pak, itu kayaknya sudah tidak lagi menfilter mana yang. Masalahnya begini, kita juga nggak bisa ngomong itulah kalau yang bikin acara itu juga formatnya sama, acaranya sama kan nggak bisa kita salah. Saya pernah dengar Pak, itu fatal sekali. Dia bilang, saya dengar khotbah dari Yosef Ministries itu saya itu dikatakan dia menyaksikan kesaksian seorang ibu di mana dia ada benjolan di dadanya, payudaranya. Terus kemudian dia dengar firman yang mengatakan kamu harus hidup seperti Kristus hidup. Itu bagaimana dia hidup. Lalu dia berdoa, dia bilang, Tuhan, aku tahu engkau tidak punya benjolan di dadamu. Masa kita punya benjolan? Dia saksikan itu dan si pendeta itu mengalihkan. Jadi benar-benar, masa katanya Kristus dia tidak punya benjolan di dada. Masa saya buka, saya berdoa, ternyata di Kristus kembali hilang itu benjolan. Pikir itu kayaknya Ya gak usah bingung, tanya dia umur dia berapa. Kira-kira umur orang itu berapa? Pendetanya ini Pak. Bukan yang kena benjolan itu. Ibu-ibu lah sudah umur 40-an. Iya. Nah, ngomong sama dia, Tuhan mati 3,5 tahun suruh dia mati. Gampang itu. Kan seperti Kristus. Kristus hidup 3,5 mati dong lu kan gitu ya. Loh, kan gampang toh. Ya, jadi mengesalkan gitu Pak ya. Jangan kesal. Pembohongan itu Banyak. Sekarang begini, orang itu akan memberitakan Injil seperti iklan yang daya tariknya semua orang senang, akan berbondong-bondong ke sana. Gereja kita ini gereja ada idealismenya, dengerin khotbahnya orang pusing, kurang suka jadinya, kan begitu. Bikin orang suka gampang, tapi saya jadi penipu, saya nggak mau jadi penipu, mendingan jemaatnya nggak suka, dia nggak mau datang ya nggak apa-apa, tapi saya beritakan yang benar, yang benar itu nggak enak, saya juga tahu, iya kan. Kadang-kadang menakutkan. Loh memang benar. Nah, maka kan kita bilang Yesus sendiri kan ngomong hati-hati. Guru palsu, nabi palsu, bahkan Mesias palsu datang. Kan gitu. Jadi kalau orang nggak baca kitab susah. Sekarang dia bilang ada nabi, ada rasul, lalu orang bilang hati-hati lo. Kan Tuhan dia bilang nggak ada nabi rasul, oh nggak ada. Makanya kita bilang ada rasul palsu, nabi palsu. Karena ada rasul benar, nabi benar. Nah ini yang benar katanya kan. Ya kita jawab sederhana lagi kan. Oh kalau gitu ada Mesias juga dong ya. Karena ada Mesias palsu kata Tuhan kan. Mesias yang mana ya? Nah, kan sama aja gilanya kan. Karena argumennya terlalu bodoh istilahnya. Tapi mereka yakin karena sudah dicekokin. Kalian juga kalau dicekokin terus ajaran salah, besok-besok amin semua kan. Karena udah dicekokin. Nah format salah itu banyak di mana-mana. Tinggal kita. Tuhan bilang karena itu hati-hatilah, berjaga-jagalah. Caranya jaga-jaga apa? Ngertilah Alkitab. Jangan anggap remeh nubuat. Tapi jangan juga dengar mentah-mentah. Nubuat itu khotbah. Koma. Ujilah segala sesuatu dengan apa? Alkitab. Tapi kalau kita nggak ngerti Alkitab, gimana mau mengujinya? Kan gitu kan? Makanya seperti tadi kan, Tuhan aku mau seperti kau, seperti Kristus, tidak ada benjolan karena kau tidak ada benjolan. Ya kita tinggal bilang sama dia kan. Sekalian bu, ibu berapa? 40, bapak ibu udah lewat, gak mirip sama Yesus ya. Mundur, mati udah 3,5. Dan matinya bu jangan dikubur ya, disalib, biar mirip. Nanti tombak kalau ibu gak bisa saya bantuin dia nombakin. Nangkap ya? Jadi kadang-kadang kan orang cuma mau klaim apa yang enaknya, tapi tidak yang lain. Ya, jelas ya. Jadi memang ada sesuatu dari sejak zaman Tuhan Yesus. Itu 2000 tahun lalu, apalagi sekarang. Yuk. Tadi Bapak bilang banyak nabi palsu, banyak pendeta palsu, ya. Jadi setelah kejadian Sinabung, ada seorang pendeta dan juga pendeta yang benar. Ada seseorang yang mengajak dia mau KKR ke Sinabung. Setelah diajak, rupanya ada juga dari atau sekte lain lah dulu katakannya mau mengajak pendeta ini. Jadi adalah istilah tawar menawar.
apakah adanya di pendeta ini istilah tawar menawar untuk menjalankan KKR ini? Nah, datang pendeta ini ditawarnya sama ibu ini, kalau mau membayar 2M, saya mau. Bagaimana kira-kira kalau begitu Pak pendeta? Ya, tawar menawar ada beli sayur. Kenapa? Kalau tawar menawar beli sayur. Nah, tawar menawar perlu itu, jangan langsung bayar. Karena bisa jadi harga sayur itu mahal. Ya, tapi kalau memberitakan firman tawar menawar, penjahat itu. Nah, justru itu yang saya tanyakan. Dan juga orang sudah tahu bahwa dia memberitakan firman selalu kan, makanya diajak. Kenapa ada istilah tawar menawar? Siapa sih ini pendeta? Ini. Pendeta siapa ini tenar-tenar ini? Itu bahasa perusahaan. Loh, kamu tanya ke saya nggak boleh jawab. Siapa pendeta? Gak apa-apa ngomong. Siapa tahu pendeta di masjid lain. Ini kan cerita orang itu ke saya, jadi nggak saya yang langsung ngomong sama pendeta itu. Ya makanya pendeta siapa diceritakannya? Yang diceritakannya itu pendeta siapa yang nyebut itu ya? Gilbert. Ya memang itu saya banyak dengar cerita. Ya cari pendeta yang kurus lah. Jadi kadang-kadang kita juga bingung Pak. Begini, apapun katanya itu nggak jadi terlalu penting. Tapi pertanyaan jawabannya adalah apa pendeta dibayar? Jelas tidak. Paulus bilang bagiku upah adalah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saya pergi ke Papua, ongkos saya sendiri, habis uangku sendiri. Saya nginep, saya makan, habis uangku sendiri. Sebetulnya kastilanya perjalanan buang. Tetapi saya percaya Tuhan pelihara. Buktinya itu kami sampai sekarang jalan terus. Ya. Dan saya juga sering ditelepon, kalau di kantor sering ditelepon. Pak Bikman tarifnya berapa? Mau undang KKR. Apalagi orang kalau mau undang saya sekarang mulai mikir. Wah ini Pak Bikman ini kan dikenal di TV di mana-mana, tarifnya berapa? Kita udah biasa di sini. Udah bilang ke aku masih nggak percaya. Akhirnya mesti ngomong sama saya langsung. Saya bilang kenapa? Iya Pak, sekretarisnya bilang nggak ada. Kita takut salah. Rupanya pernah ribut sama pendeta. Katanya yang dibayar berbeda katanya. Biasanya segini kok cuma segini. Kami nggak mau salah. Saya jawab kalau uangmu banyak kasih banyak, uangmu dikit kasih dikit, nggak ada uang kok ya nggak usah kau kasih. Asal kau kasih tahu benar-benar kalau aku datang tinggal di mana. Tiketku kau tanggung apa aku tanggung supaya aku tahu persiapan. Saya nggak mau dong kamu kasih tahu aku mesti cari tempat tinggal lalu bohong. Nggak mau saya juga. Konyol. Beritahu. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini kalau bicara kebenaran tak ada tarif pendeta. Itu prinsip dulu itu. Kalau bicara kebenaran. Tapi kalau pendeta itu dia bilang ada tarifnya, ya urusan dia lah sama Tuhan. Kenapa juga kita kayak ngurusinnya betul? Jadi kayak kontainer itu. Hah? Iya betul. Makanya ya pendeta lah entertainment kan sih. Jelas ya? Tapi kurasa kau agennya kali ini. Nyambungnya kayak gitu. Tapi aku makin seneng loh, dia ngomong makin lembut. Asik dah. Tahu aja Kantong di kalau ada kantong mungkin ada isinya. Harap-harap nanti bapak bilang, kok kayaknya kau makin berubah, jadi makin cinta kok. Amin. Mau ulang tahun lagi Pak. Ngomong lembut-lembut lah, percaya lah nanti di rumah ya. Pasti bahagia kali. Suka nggak dede. Perjemi. Aku betul. Laki-laki banyak kan lihat senang lihat istrinya lembut. Semua juga senang. Kenapa minta betul-betul? Yang lembut berpikiran keras Pak. Hah? Berpikiran keras ya. Ada lagi yang terakhir? Nggak ada lagi ya? Pak, tunggu Pak, bentar saya masih agak bingung Pak. Jadi baptis itu emang harus perlu ya Pak? Harus dibaptis. Tuhan bilang pergilah baptislah mereka dalam namaku dan seterusnya. Lalu siapa yang dibaptis pada waktu itu? Banyak orang yang belum mengenal Yesus. Siapa yang belum mengenal? Banyak orang dewasa. Tapi kemudian terhadap orang dewasa yang sudah dibaptis itu, lalu dikatakan bagimu, hei kau yang dibaptis hari ini, dan bagi anak-anakmu lah janji ini. Itu Kisah Rasul 2:32.
Jadi bagi orang yang dibaptis anaknya, maka orang yang dibaptis membaptis anaknya. Tapi kalau dia sendiri belum dibaptis, jadi baptis, namanya baptisnya kalau kita sebut baptis dewasa. Tapi orang sudah dibaptis, dibawanya anaknya ini sebagai orang beriman dibaptiskan. Si Abraham disunat, umurnya udah tua, 100-an pada waktu itu ya. Baru dia menyunat orang di isi rumahnya. Ya kan? Tapi yang disunat itu diperintahkan umur berapa? 8 hari. Abraham sendiri bukan 8 hari. Nah, jadi orang baptis harus 1 kali dan bukan berkali-kali. Karena nggak ada janji Tuhan Yesus yang berkali-kali. Itu jangan sembarang. Baptis itu adalah tanda keterikatan perjanjian kita dengan Allah. Bahwa kita mengakui kita miliknya Allah. Anak saya bawa, ya Tuhan ini anakmu, milikmu. Berilah meteraimu, dimeteraikan adalah baptisan. Nah ini milik Tuhan kan? Saya tanggung jawab dong. Saya didik dia sampai besar. Sesudah besar dia mengaktifkan percaya depan jemaat. Hasil didikannya Pak Bigman, bapaknya kan? Aku percaya pada Tuhan. Jadi kalau gini ya disidilah dia. Begitu dia disidi, dia berhak ikut perjamuan kudus dan segala macam acara gerejawi. Dan dia harus bertanggung jawab atas hidupnya. Saya bertanggung jawab membawa anak ini sampai kepada sidi itu. Anak ini bertanggung jawab pada Tuhan untuk selanjutnya dalam hidupnya. Karena dia sudah mapan, sudah dewasa lah. Nah itulah tanggung jawab. Ya, jadi harus dibaptis. Harus. Kenapa? Siapa yang belum dibaptis di rumah? Ada yang belum dibaptis? Hah? Saya Pak. Jadi orang harus dibaptis, harus. Karena kan suka gini Pak, yang penting aku percayalah udah. Dan tetapi nggak usah dibaptis gitu. Masalah sih sederhana, tidak mengapa. Dari mana orang tahu kamu percaya? Ya, itu kan namanya kesaksian hidup. Tapi ada gereja yang nggak baptis anak ya. Nggak apa-apa. Silakan dia baptis dewasa, baptis Islam silakan. Yang jadi masalah adalah bukan, makanya dia tidak anak tidak dibaptis sedulur dewasa. Kalau sudah dewasa pasti diselam. Nggak ada baptis. Orang dewasa itu percik. Ya, yang selam pastinya dewasa. Nggak mau anak. Alasannya adalah anak belum mengerti apa-apa. Baru kita jawab, kalau itu Tuhan salah ngomong sama si Abraham. Kenapa anakmu 8 hari disunat? Tahu apa itu? Kasih karunia tahu melampaui akal kita. Hebat betul ada orang tahu apa yang Tuhan mau. Omong kosong. Oke. Nah, kemudian disitulah kita bisa melihat. Tetapi yang jadi masalah adalah mau percik, mau selam silakan. Mau dewasa, mau anak silakan masing-masing mempertanggungjawabkan. Yang tidak boleh apa? Baptis ulang. Orang dibaptis kok dibaptis lagi? Gitu. Mau orang Katolik masuk ke gereja ini udah dibaptis sudah, saya nggak akan mau baptis lagi. Mau karismatik sudah dibaptis sudah, saya nggak baptis lagi. Hanya sekali doang ya Pak baptis. 1 kali seumur hidup. Itu bukan barang mainan itu. Ya, kalau sering-sering namanya berenang. Mandi. Itu sering-sering. Ya mari lah ya pagi sore. Ya Pak, yang di Israel itu sampai berkali-kali. Tiap kali kalau kita pergi sana juga tiap kali ngeliat orang dibaptis. Yang lapor saya juga banyak. Pak, saya udah dibaptis tadi pagi. Bukannya lu udah dibaptis? Udah Pak, tapi hari ini dibaptis aman. Saya jawab, emang lu kusta? Mau lu bapak ini? Lu ya gue bingung, kenapa 7 kali cemplungin kusta? Lu kagak kusta dan dibaptis aja. Dan nama itu bukan dibaptis itu. Nah, tapi orang terjemahnya macam-macam. Saya mau cerita Pak, saya baptis ulang. Waktu itu saya kan antikris, benar-benar antikris, dan bahkan nggak bisa panggil Yesus. Nggak, bukan kebodohan, mungkin memang Tuhan belum membukakan gitu kan. Jadi waktu itu udah rumah tangga, tetap saya bawa anak-anak itu baptis. Saya berserahkan lah, pengen bagaimana baiknya saya ikutin aja gitu. Nah terjadi pada diri saya ikut katekisasi. Saya ikut katekisasi di GKJ. Saya ikutin, saya belajar. Terus saya dibaptis dewasa kan. Tapi saya nggak percaya pada Yesus itu sepenuh hati. Jadi saya hanya percaya dengan Bapa pencipta Allah, pencipta langit bumi serta isinya. Jadi kalau berdoa seperti doa Bapa kami itu saya yakin. Kalau untuk Yesus itu menurut saya memang nggak bisa. Saya dibawa Tuhan keluar dengan bergumul banyak sekali. Saya belajar firman Tuhan dari A sampai Z, pendeta banyak. Nah lama-lama memang juga ada pelepasan saya ikutin, belajar okultisme saya ikutin semua yang menurut saya terbaik kepada Tuhan saya ikut gitu.
dalamnya. Dan saya memang mengacunya pedomannya memang ke Alkitab. Jadi di luar ini saya nggak mau. Tapi kalau masih di dalam itu saya mau yakin, tapi saya nggak bisa panggil Yesus tetap. Satu saat saya bisa panggil Yesus, saya bicara sendiri kepada Tuhan, hanya melihat ke langit. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang saya sudah percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup, dan tidak sampai kamu. Kalau begitu saya dibaptis, karena saya dulu dibaptis saya dibaptis percik dewasa ini, tapi tidak beriman kepadamu. Bawa saya ke tempat keluar sana, dibilang orang kan Yordan kan, yang dibilang Bapak, saya baru mengerti bahwa bukan disitulah Yesus dibaptis di sungai yang lain, alirannya tetap Yordan. Jadi saya bawa dong Tuhan dibaptis di sungai Yordan. Itu memang dengan ajaib juga, saya bisa pergi sendirian ke sana dan saya dibaptis. Tapi saya tidak merasakan baptis ulang menurut saya, Pak. Ini hati dalam saya. Saya karena dulu dibaptis, saya tidak percaya kepada Engkau, dan sekarang saya sudah percaya. Dan saya bersyukur, berterima kasih, itu aja. Jadi kalau ada bilang baptis ulang, jadi saya juga guilty. Jadi hari ini saya cerita sama Bapak, merasa saya tidak baptis ulang, merasa saya karena waktu saya dibaptis itu hanya karena ritual, harus orang percaya kepada Kristen begitu, jadi ikutin, tapi hati saya yang paling dalam nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barulah setelah saya mengakui, baru saya dibaptis di sana, ya gitu. Enggak, kalau bilang nggak baptis ulang, kamu dibaptis ulang, tapi nggak usah takut. Toh kamu nggak tahu kan, dalam ketidaktahuan, tapi kamu baptis ulang. Kenapa? Satu benih pohon, nih, oke, ditanam di kebun A, tumbuh, dia masih kecil. Lalu dipindahin ke kebun B, dia tumbuh. Pertanyaan saya, dia tumbuhnya di mana? Dia dari kebun A belum berbuah, dipindah ke kebun B, dia berbuah. Pertanyaan saya, dia tumbuh di kebun B kan? Ya di kebun B kan dia berbuah kan? Tapi pertanyaan saya, sebetulnya pohon ini dari mana sih? Prosesnya kan dari A kan? Bisa nggak? Proses baptisan yang tidak kita pahami di awal itu, kalau tangan Tuhan kerja, seringkali kita juga nggak mampu tangkap. Emang orang mengenal Tuhan itu langsung, direct? Enggak juga kan? Paulus sudah sunat dari sejak kecilnya, dibunuhnya pengikut Yesus, sampai dia menerima Yesus itu. Prosesnya ini tidak boleh lupa. Nah, progres inilah yang orang suka lupa itu. Tuhan memelihara nggak hari ini dibaptis, hari ini guru puprak penuh keajaiban, enggak. Itu berproses. Waktu udah tumbuh, cuma direspon lagi dengan baptisan. Baptisan ini membuat saya. Kalau begitu, mari kita baptis saja semua orang pendosa supaya mereka apa? Berubah kan? Apa ia bisa? Kan tidak. Nah, oleh karena itu, pengalaman tiap orang adalah pengalaman. Ya. Nah, tapi kita bilang tadi pengalaman tidak boleh dimutlakkan. Tapi ada orang mengalami kepengalaman dalam ketidaktahuan. Ada orang dulu ke gereja yang ngaco-ngaco ajarannya, tapi dia tobatnya katanya di situ. Ya, lalu dia pindah ke gereja benar. Oh, sekarang saya benar. Tapi saya memang bertobatnya di sana, Pak. Saya bilang salah loh. Mana ada orang bertobat di satu gereja? Orang bertobat karena Tuhan. Bisa lewat tempat salah, bisa lewat karena ada pembunuhan depan rumahnya, bisa lewat macam-macam. 1001 macam Tuhan bisa. Kesalahan kita adalah saya dulu tobatnya di sana tuh. Udah salah. Kita bertobat karena Tuhan, tapi Tuhan bawa kamu dari sana, lalu diproses ke sini, sampailah kamu ditaruh di tempat terakhir gitu. Itu progres. Yang ada salah kita. Kita pikir di situ. Kita yang bikin trademark, bisa ngerti ya? Pertobatan saya di sini, Pak. Nah, itu yang menjadi masalah adalah kesalahan konsep. Di mana kita ada, di mana kita bertumbuh, di mana kita diproses, itulah cara Tuhan. Tapi bisa nggak lewat sebuah kesalahan? Siapa bilang? Kesalahan kita tidak menggagalkan rencana Allah. Kehebatan kita tidak mensukseskan rencana Allah. Rencana Allah sukses pada dirinya sendiri. Nah, yang repot fenomena ini ditangkap. Karena ada orang dibaptis ulang sungai Yordan, lalu bilang rumah tangganya damai. Iya, saya sudah dibaptis damai. Disuruhlah orang semua dibaptis di sungai Yordan supaya damai. Kan kita bilang, gila dia Pak. Ngaco nih orang damai ya, karena hidup keluarganya bener. Nah, jadi ini yang mesti kita lakoni dan kita pahami, sehingga tidak ada yang salah di dalam hal itu ketika kita lakukan dalam ketidaktahuan kita. Tapi waktu kita berpengetahuan, dosa adalah melawan apa yang dikatakan Alkitab. Tapi kalau kita tahunya nah maka perlulah bimbingan, perlulah pembelajaran. Sampai aduh, kalau gitu aku benar salah dong. Iya.
Tapi salah dari mana? Dari ketidak. Nah, itu dua hal yang berbeda, ya. Jadi salah dari ketidaktahuan. Banyak orang yang dibaptis ulang, malah dari 3 kali. Pak, saya sampai 3 kali loh Pak. Loh kenapa bisa begitu? Tadi saya bilang pendeta, pas saya pindah lagi ke gereja, pendetanya bilang udah baptis selam dulu. Saya pengen nyelam, siapa? Kok pendeta itu gak ada berkatnya? Pendeta ini ada berkat katanya. Diselam lagi dia. 1 kali percik, 2 kali selam, 3. Malah ada yang 5 dari gereja kita. Wah, saya puji Tuhan Pak sudah 5 kali. Sampai saya bingung kan? Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, kalian tidak usah terlalu pusing dengan urusan itu. Kamu tahu itu salah kemudian hari. Anak-anak kita, atau kita lah sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, pernah salah nggak? Pernah. Siapa yang nggak pernah salah di sini? Tapi kemudian hari kan kita tahu itu salah kan ya? Mau kita ulangin lagi nggak? Karena pengetahuan kita ada tambah. Dulu kita lakukan karena kita belum punya pengetahuan yang cukup. Ah, itu progres. Nah, sekarang kita mulai tanya, kenapa? Saya nggak tahu dulu di GKJ bagaimana kan? Mungkin dibimbingnya kurang beres dan seterusnya. Nah, kita tinggal ngomong gitu kan? Sehingga asal jadi aja kan? Katekisasinya mungkin asal-asal abal-abal, tidak ada pembicaraan pribadi, bisa. Nah, kemudian ada orang lain di tempat lain, ya, malah bertumbuh. Enggak, itu saya 1 kali baptis, beres tuh bertumbuh bener tuh di sini. Ya, cara Tuhan memimpin tiap orang beda-beda. Tetapi yang menjadi prinsip adalah tidak boleh satu cara karena pengalaman kita legal. Ini loh, namanya experience teologi. Maka banyak orang seperti tadi akhirnya dimutlakan kan, Yesus itu seperti Yesus, tidak ada benjolan, lalu nggak ada benjolan gitu. Lalu semua orang suruh doa gitu. Ya kan jadi gawat kita kan? Karena pengalaman dia sembuh apa enggak kita juga nggak tahu. Terserah dia lah di situ kan. Tapi kalaupun iya, nggak mungkin lah karena itu dia sembuh. Karena dia lupa yang saya bilang tadi kan. Memang sudah ada benjolan, tapi tangannya bolong. Ya dong. Berarti dia tangannya juga mesti bolong kan? Seperti Yesus kan? Nah, jadi kalau kita lihat di dalam bagian seperti itu, tiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman itu namanya progres. Pengalaman salah harus jadi pembelajaran kita. Ya. Tapi ingat, apakah Big Man Cereng gak ada salah? Buset, saya dulu khotbah juga ngawur, belakangan saya baru tahu khotbah saya ngawur. Sesudah saya belajar, dulu khotbah gila juga ya. Orang percaya lagi, gila aja lagi tuh. Wah, Pak Big Man bagus, diundang lagi. Ternyata kacau khotbah. Belakangan aku baru tahu. Tapi pada waktu itu jujur aku khotbah orang seneng. Amin, merasa diberkati. Padahal kemudian belajar salah ternyata. Salahnya orang nggak senang. Orang, ya itu kita bilang kan. Tapi waktu kita ngerti, iya Tuhan ampuni aku. Tapi kan saya pikir, mungkin dengan cara salah itu, ya memang sih lama-lama orang bisa beres kan. Dia mulai interest sama Tuhan. Tapi dengan cara yang salah, karena si Big Ben khotbahnya salah, lama-lama dia lentung juga diproses sama. Nah itulah hidup kita. Ya, jadi salah adalah satu bagian. Salah ya salah, mau apapun itu. Tapi bisa salah semua, maka dia progres. Nah, sesudah itu pengalaman ini baru kita uruskan tiap orang. Karena sebetulnya Tuhan pelihara kamu bukan waktu kamu dibaptis. Dari pertama kamu percaya dia, tapi saya nggak bisa ngomong nama dia Pak. It's just a psychological problem personal. Tapi Roh Kudus proses. Orang pilihan itu kan nggak langsung. Penyamun yang di samping Tuhan Yesus, coba bayangkan kan? Aku percaya. Nggak ujuk-ujuk dia begitu. Ada proses yang dijalani. Tapi proses salahnya itu, sampai dia mikir. Kadang-kadang mungkin dia suka mikir, hidupku ini kayak apa ya? Kok aku ini kacau gitu kan? Tapi kemudian datang temannya kacau lagi kan gitu kan? Banyak orang kan gitu. Ke gereja, keluar lagi, mabok lagi. Tapi sebetulnya hatinya gelisah sampai ada satu momentum besar baru dia nggak bisa. Ini salah, lalu dia keluar dari situ. Itulah cara Tuhan. Ya, Paulus pun sama, dibunuhnya pengikut Yesus. Karena dia pikir itu yang benar. Padahal dia tahu, aku yang paling hina dia bilang kan. Karena aku membunuh pengikut Yesus. Baru dia tahu itu dia salah. Kita bilang, emang Paulus bego? Enggak, lo pintar PM. Lu kok bisa gitu? Santai, mata kita itu buta. Sampai Tuhan bukakan. Seret. Tuhan ampuni aku. Disitulah akhirnya tidak ada satu orang pun bisa berbesar hati. Aku hebat, aku nggak ada. Makanya kalau pendeta bilang saya jago dipakai Tuhan luar biasa, tahu lah kita. Itu cuma manusia sombong yang belum bertobat itu. Syukur-syukur kalau Tuhan panggil dia. Mungkin dia yang bakal dibuang Tuhan. Mungkin. Nah makanya dia tepuk dadanya. Ya, nah jadi di dalam bagian seperti ini memang itu semua tidak bisa. Ingat ya.
dengan pengetahuanku sekarang, aku tahu, aku pernah potong ngaco. Tapi yang denger amin amin. Gila juga itu anak. Dulu, aduh, tren kita dulu ada penglihatan lah, ada apa, ayo bernubuat, udah memang ikut itu dulu. Jadi ngetren. Ya. Nah, itu. Satu lagi Pak, yang baptis itu apakah orang awam boleh? Nggak boleh awam. Pasang. Sebetulnya begini, baptis itu adalah orang yang ditunjuk. Alkitab menunjuk pertama adalah pendeta. Pendeta itu kalau dia tidak ada guru Injil. Kalau dalam sistem umum, kalau darurat majelis boleh, penatuan, tapi bukan awam. Oh, maksudnya guru Injil boleh? Jabatan gereja. Oh, Kalau guru Injil kan memang full time sudah. Tapi ada urutan. jabatan. Iya, jabatan gerejawi. Maka penatuan itu diberi wewenang. Maka penatuan didoakan. Itulah delegasi kekuasaan. Maka Paulus rasul-rasul mengangkat 7 orang kan, yang kemudian diutus. Mereka bukan rasul. Mereka diutus untuk memberitakan Injil 7 orang saleh. Mereka membaptis. Ya. Nah, jadi awam nggak boleh. Sekarang banyak orang bikin awam juga boleh. Nah, itu yang salah. Ya, perjamuan kudus pun begitu aturannya sama. 2 sakramen baptisan kudus, perjamuan kudus. Pejabat gerejawi dengan urutan pendeta nggak bisa guru Injil nggak bisa penatua. Itu artinya keadaan darurat. Ya. Jadi awam nggak boleh. Loh Pak, kalau misalnya satu tempat kalau nggak ada pendetanya, saya juga bingung dari mana lo tahu Injil nggak ada pendetanya. Ya, satu, yang kedua, emang baptis itu satu situasi force majeure. Harus hari ini, kalau nggak besok dia mati. Kan tidak begitu kan? Jangan dipaksakan kok. Dan yang ketiga, daripada kamu melanggar kesalahan seperti itu, emang kalau dia mati kalau kamu dibaptis nggak masuk surga. Kalau dia sungguh-sungguh, pasti masuk surga lah. Betul kan? Nah, jadi jangan ditabrak. Gara-gara mau mengiyakan supaya orang ini dibaptis. Sekarang memang banyak gerakan-gerakan khususnya di lingkungan karismatik. Pergi khotbah baptisin orang. Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan, tapi saya puji Tuhan dipakai Tuhan membaptis. Bukan kau dipakai Tuhan, kau memakai dirimu untuk membaptis. Itu beda ya. Nah, itu cuma di legalitas. Jadi tata tertib di gereja penting. Maka di kantor, siapa yang boleh keluarkan uang? Nah, nggak sembarangan. Masa kamu sembarang mau pakai uang? Ada aturan kan? Di rumah pun sama. Kalau ada orang mau nginep di rumah, anak bawa teman nggak pakai izin, kita marahin nggak? Kamu ini kalau teman mau nginep, ngomong dulu sama mama dong. Ngomong dulu sama papa. Ada tata tertib kan? Tapi kalau anak itu udah punya rumah sendiri, nggak usah ditelepon maknya lagi kan ya? Mama boleh nggak ya temanku ini mau nginep di rumahku? Itu rumah dia di kawin kan ya? Emaknya juga yang sakit jiwa nih kan? Sampai begitu pun semua mesti lapor. Anaknya mau beli baju, mamaku mau beli baju, boleh nggak? Lah, emang kamu masih sekolah? Udah kerja? Sendiri, udah kawin? Udah. Kok nanya mama? Ya nanti mama marah kalau warnanya beda. Ampun lah. Pasti udah salah kan? Delegate. Jadi selalu ada kata. Oke ya, clear ya? Kita doa ya. Tuhan terima kasih untuk apa yang beliau kami pikirkan, kami diskusikan. Tuhan sempurnakan dalam belas kasihan, sehingga kami makin kuat, tangguh dalam iman percaya, makin mengerti kebenaran yang utuh, dan hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tolong pimpin kami dalam kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.